Andi M. Darlis, MPDI, selaku dosen pemangku pada mata pelajaran atau praktik hari ini. Perkenalkan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang sudah bersedia datang pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM 2211243. Di sini saya akan mempraktikkan tugas UAS praktik pembelajaran PAD. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Kayaknya kelihatan sehat-sehat semua ya. Ya, Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Sonia, Bu. Alasannya apa ya? Nonton bioskop, Bu. Ya, Bu. Siapa ketua kelasnya? Kurniadi, Bu. Kurniadi ya. Ya. Pada ketua kelasnya tolong berdoa dulu sebelum dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ibu mau periksa dulu deh. Wah, ada sampah tuh di sebelah kamu. Sampah, ya. Karena dari tadi ibu memperlihatkan kalian kayaknya lesu. Ayo kita ice breaking. Berdiri semuanya, kita ice breaking. Ice breakingnya simpel banget. Tolong dong, Mas. Tolong apa itu? Lihat saya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, full. Tepuk 1, 2, 3, yes, full. Oke, tahu nggak? Tahu. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, full. Tepuk 1, 2, 3, yes, full. Oke, kayaknya semua lagi. Oke. Di sini kita akan mempelajari bab 6 ya, tentang menerima qada dan qadar. Penerima dalam pembelajaran hari ini, ibu ingin peserta didik mampu pada pelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya ya. Ibu ingin tujuan ini bisa kalian pahami. Yang pertama, kalian mampu meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, peserta didik bisa memahami beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan hikmahnya itu apa saat kalian beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Materi menerima qada dan qadar. Sebelum kita masuk ke materinya, kita minggu kemarin apa sih yang kita pelajari? Ada yang tahu hari kiamat itu apa? Hari akhir yang hancurnya seluruh alam semesta. Ya, pintar sekali ya. Kelas ini tepuk tangan dulu. Kita nih, apa itu qada dan qadar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah. Pertama kita pengertian qada. Qada itu adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Berarti yang qada ini yang dapat diubah atau yang tidak dapat diubah? Tidak dapat. Seperti hancurnya alam semesta itu dapat diubah nggak? Tidak. Ya, benar. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ini dia. Baiklah, kepada Rika Aulia silahkan untuk membaca.
Jika tidak bisa belajar di sini, nggak apa-apa, lihat di bukunya. Jadi kayaknya ini kurang deh. Ada yang bilang. Ya, apa artinya? Selama? Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirinya sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu benar. Nah, dari Quran Surah Al-Hadid ini sudah dijelaskan bahwa setiap bencana, setiap yang menimpa di bumi yang diri kita sendiri itu sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi kita tidak bisa mengelaknya lagi, oke? Selanjutnya, contoh-contoh kodok itu adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Benar apa tidak? Benar. Ini ya contohnya, dia terbit terus dia terbenam. Kalau dia terbit dari barat, itu namanya yang kedua kematian pasti datang. Kematian ini tidak bisa kita tunda-tunda ya. Tidak bisa kayak kamu besok-besok tidak bisa. Oke? Yang ketiga, bumi dan planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, sesuai. Kalau bumi berapa kali berputar dalam 1 tahun? Terus kalau bulan memutari bumi itu butuh berapa? Oke, selanjutnya apa sih hikmah beriman kepada kodok? Kepada Devita tolong baca 2 aja. Sikap dan perilaku yang kita berhikmah kepada kodok. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal positif lainnya. Oke, yang pertama itu adalah datang ke sekolah dengan tepat waktu. Kalau kita tidak tepat waktu, kita akan dapat hukuman. Yang kedua itu adalah mendapatkan waktu belajar dengan hal yang positif. Berarti yang negatif tidak usah kita pelajari. Nah, terus kita yang kedua nih, qadar itu adalah sebuah takdir yang segala ketentuan Allah SWT yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar ini dapat nggak diubah? Dapat. Contohnya seperti apa? Miskin. Iya, terus kalau kita ingin sukses kita harus belajar dan berusaha. Terus ada ayat dari Quran Surah ayat 11 kepada Ikrimah, tolong dibacakan nak. Kalau tidak bisa kelihatan di sini, bisa lihat di Google ya atau lihat di HP-nya ya. Ayat 11. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ikrimah. Suaranya sudah bagus sekali ya. Tolong Bunga Saidah baca apa sih artinya dari ayat ini? Ini. Ya, Reza saja. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolongnya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, artinya sangat bagus sekali ya dalam ayat ini. Nah, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau kalian ingin dapat nilai yang bagus, itu kalian harus belajar yang bersungguh-sungguh. Kalau kalian ingin kaya, berarti kalian harus Bekerja. Nah,
mereka ingin kaya, pengangguran, hanya hasil trading yang habis berapa juta-juta itu, apa sih? Mereka tuh bisa turun sendiri sahamnya, ya. Terus apa sih contoh-contoh qadar? Sebutkan dua saja, selalu. Turun dulu yang segitu yang mau. Apa robul ya Pak? Apa yang di? Sabur. Robul. Ya, baca apa Pak ayatnya ya Pak? Dari Bapak. Kan yang disuruh tuh. Oh. Mas, mas. Mas, tolong baca dong contoh-contoh qadar dua saja. Ini. Yang ini yang ada di dalam kelas ya, karena kalian kan masih SD nih. Ini apa nih? Dua saja. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar. Dan Terus yang kedua? menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas. Karena gigi berlatih. Nah, itu dia contoh-contoh qadar. Tolong diperhatikan ya semuanya. Kalau kalian ingin pintar, maka kalian harus belajar dan berdoa. Kalau kita ingin lepas lomba kita menang, segala sesuatu kita ingin jadi yang pertama, maka kita harus gigih berlatih atau belajar. Oke, apa sih hikmah dari beriman kepada qadar? Tolong Gunawan bacakan ketiga hikmah ini. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Terus? Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga? Nah, yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Iya, itulah hikmah bahwa semua yang kita cita-citakan itu harus kita usahakan. Terus kalau kita memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya kayak kita mengerjakan PR sendiri, belajar sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Terus yang ketiga itu adalah disiplin dalam belajar. Sebelum kita tidur maka kita harus belajar. Oke, kita sudah di penghujungan. Ibu, ada yang ingin bertanya dengan semua yang telah Ibu jelaskan? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita masuk langsung ke teka-tekinya. Oke? Teka-tekinya ini ya. Sudah kebaca nggak apa yang itu yang bertanya? Di tulisan di sini sudah ada tulisan ya. Kenapa 7-nya 2? Karena memang 2. Sebenarnya kalau pakai teka-teki ini ada yang turun, ada yang datar. Jadi karena Ibu nggak sempat bermuatnya, jadi kalian tulis di sini saja ya. Nah, tunggu ya. Ini gimana? Tuh, pojok kanan atas. Biar nyempul lagi. Di samping pengaturan. Oh ini. Ini. Iya. Ini nggak kelihatan ininya suara ini apa namanya itu? Tadi B. Oke, untuk majunya kita menggunakan ini. Banyak sekali. Ada namanya ya, karena kita minggu ini anak-anaknya pada rajin sekali sekolah ya. Ya, kita menggunakan ini. Kemungkinan kita menggunakan 5 orang saja yang namanya dipanggil itu yang akan menjawab pertanyaan teka-tekinya, oke? Iya, Bu. Oke, yang pertama, oke kita setar berdoa langsung, oke? Iya, terus. Iya. Siapa? Bukan. Ayu. Ayu makan. Maju dulu Ayu. Ayu makan. Maju dulu di sini dulu ya. Terus, Ayu makan. Kita sekali lagi ya. Ayo marah. Oke, setar. Ya, siapa lagi nih? Oke, Devita, silakan maju. Lanjut lagi. Ayo lanjut. Cuma dia terus deh kita lupa. Renda Rizkila. Selamat. Selanjutnya masih ada 2 lagi ya. Enggak, masih ada banyak lagi salah. Lanjut. Masih ada lagi. Oke, Tika.
siapa? Oke, satu. Ya, nih cowoknya tadi ada satu tapi nggak tahu kemana ya. Oke. Oke, Putri. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah apa? Masih ada. Dua lagi ya. Siapa nih cowok? Ayo cowok. Oh iya, Faisal. Mana sih Faisalnya? Oh, tidak ada juga biasanya. Ada, Bu. Aduh, cowok-cowoknya gimana sih? Masih ada 2 lagi nih. Ayo, siapa? Nah, itu 5. Iya, itu 5. Ah, masih 1 lagi. Ya, siapa nih? Nur Raya. Ayo. Mas Ayu. Ya, silakan. Ini dia, silakan mengambil. Mau menjawab yang mana? Ini dia. Nomor 2. Oke, tulisan. 3, 2. Oke. Bapak. Terjadi, terserah. Apa? Maju satu-satu. Berbarisan anak. Sudah tahu. Tidak usah. Udah. Ya, terserah. Yang nggak sudah silakan ke tempat duduknya. Dua apa? Takdir. 7 keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Apa? Ini kita menerima takdir dengan apa-apa sudah apa? Iya, cepat. Ya, nomor 7 satu kamu sudah ya? Oke, udah tepuk tangan ya. Iya, nggak tahu ya 2 itu kemana. Udah ibu nggak tahu lah kemana. Yang lain aja, Bu. Dia beradanya. Ayo, Bu. Ya kita sudah teka-teki nih. Kalian mau tahu nggak apa jawabannya? Kalau mau kita Akhirnya enggak. Oh, hari ini harinya ibu lupa. Nanti saja ya kalau sempat. Iya, ada yang Soalnya ibu nggak sempat kalau sekarang. Ya. Yang pertama ini adalah nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta apa? Iya. Benar. Nomor 4 ini apa ya? Nomor 4, ukuran tertentu yang telah ditetapkan Allah bagi makhluknya. Apa? Masa takdir? Nomor 4. Iya. Nomor 5 itu nama kita suci kita apa ya yang menjadi pedoman? Iya. Sebenarnya nomor 3 ini takdirnya sudah terjadi disebut kok? Orangnya nggak tahu kemana ya. Ini. Terus nomor 2 itu sikap tidak mau berusaha karena merasa nasib buruk disebut kayaknya bukan takdir deh. Bukan pasrah. Iya, putus asa. Opung. Putus asa. Ya. Nomor 6 ini salah satu cara menghadapi takdir buruk adalah dengan bersabar dan berdoa. Benar. Nah, nomor 7 ini siapa yang tahu jawabannya yang satunya?
Meyakini bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Apa nomor 7 nih? Takdir. Ya, 7 ke bawah nih. Don, bawah. Terus sini. Takdir. Kan? Iya, benar, takdir. Oh my god, kamu. Siapa namanya? Kamu pintar banget ya. Yang ke-8 itu, yang ke-7 yang satunya usaha manusia setelah berdoa dan percaya pada takdir dinamakan? Iya, benar. Nomor 8 ini nggak mungkin nggak tahu ya, jumlah rukun iman dalam agama Islam berapa? Yang terakhir ini adalah sikap menerima takdir dengan lapang dada disebut ikhlas. Oh, 100 dikurang 1 90 ya. Aduh. Ya, mulai mulai. Bu, itu Bu. Ya nanti ya. Gak ada pesennya? Enggak. Semuanya pesennya nanti ya kalau. Baiklah, kita sudah selesai nih teka-tekinya, sudah selesai semua. Dari semuanya yang sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak sama ibu nih? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Soalnya minggu depan kita mau UAS. Ada yang mau nanya tentang UAS atau kisi-kisinya? Tidak ya. Oke. Baiklah. Karena kita sudah berada di penghujung. Ibu ingin kalian menyimpulkan, satu saja orang menyimpulkan. Sahrul, tolong baca kesimpulannya. Berdiri Sahrul, biar tertampang muka gantengnya. Ayo. Kesimpulannya, bermain kepada beriman kepada Allah adalah bagian penting dari keimanan seorang muslim. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, ikhlas, optimis, dan tetap berusaha dalam menjalani kehidupan. Keyakinan ini juga memberikan ketenangan batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tepuk tangan semuanya. Baiklah, kita sudah di penghujungan. Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ingin meminta maaf ya jika selama pembelajaran kita termasuk monoton ataupun tidak seru. Ibu kepada Allah mohon ampun. Terima kasih juga kepada dosen pemangku. Ibu sebelum kita akhiri, maka berdoa dulu ketua kelas. Kemiadi tolong berdoa. Oke, baiklah. Kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh maaf ya kembali tadi sebenarnya hamdalah dulu, tapi nggak apa-apa, kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan rasa syukur yang nikmat. Oke, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.